Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang membuka peluang dui kewarganegaraan terbatas demi memperkuat timnas Indonesia dan mengakhiri polemik pemain diaspora. Langkah ini muncul sebagai respons atas polemik Passportgate yang melibatkan pemain diaspora Indonesia di Belanda. Isu tersebut memunculkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas terkait status kewarganegaraan atlet. RUU Kewarganegaraan diarahkan untuk memberikan ruang bagi penerapan dui kewarganegaraan terbatas. Kebijakan ini menyasar individu dengan nilai strategis, termasuk atlet. Dengan aturan tersebut, pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri memiliki waktu lebih panjang untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik talenta diaspora agar tetap bisa membela timnas Indonesia tanpa terhambat urusan administratif. Supratman menegaskan pemerintah terus mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga nasional di berbagai ajang internasional. Erick Thohir menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Namun dia juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas negara dalam dunia olahraga. Dengan target rampung pada 2026, RUU Kewarganegaraan diharapkan menjadi solusi konkret. Regulasi ini dapat memperkuat timnas Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemain diaspora. Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, kini dikabarkan tengah diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia atas rekomendasi langsung dari pelatih kepala John Hartman. Kabar mengejutkan ini datang dari postingan akun Instagram Football Statistik dan Transfer.bola. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini sudah lama mencuat setelah bek Leeds United, Pascal Struijk, menunjukkan kode yang membuat publik Indonesia heboh. Pemain yang berkarir di Liga Inggris itu diketahui memiliki tato bergambar burung Garuda di kaki kirinya, simbol yang erat kaitannya dengan Indonesia. Momen itu segera memicu spekulasi bahwa sang pemain semakin dekat untuk membela timnas Indonesia, apalagi hingga kini ia belum pernah tampil bersama tim nasional Belanda. Situasi itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk meyakinkan Struijk agar bergabung melalui jalur naturalisasi. Jika proses ini terrealisasi, ia berpotensi menjadi tambahan penting di lini belakang skuad Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa menjadi nilai lebih untuk memperkuat pertahanan Indonesia di level internasional. Saat ini, publik menantikan langkah resmi dari PSSI terkait kelanjutan proses naturalisasi pemain yang disebut-sebut sebagai target utama John Hartman. Kegagalan menapaki Piala Dunia 2026 membuat PSSI harus cepat move on untuk menuju Piala Dunia 2030. Berbagai program disiapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk menuju Piala Dunia 2030, tim harus punya kualitas pemain, pelatih, dan program yang bagus. Dari sisi kepelatihan, Erick mengapresiasi John Hartman yang serius dan menghargai kultur Indonesia. Dia berharap Coach John bisa terus menjaga performa tim dari sisi taktikal, adaptasi, dan kedisiplinan. Selain itu, Erick menyebutkan harus mendorong program. Setelah tuan rumah FIFA Series, pihaknya juga mencari lawan untuk main pada Juni. Erick juga mempersiapkan Coach John untuk berlaga di Piala AFF hingga menunggu FIFA ASEAN. Sedangkan untuk November, Erick ingin mendatangkan negara dengan kultur sepak bola besar untuk berlaga melawan Indonesia. Namun untuk ini, pihaknya masih mencari siapa yang siap datang ke tanah air. Menurut Erick, program melawan negara besar itu penting untuk terus mendorong Indonesia bisa kompetitif. Seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif. Mudah-mudahan yang ini kita bisa jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen. Maksudnya lawan tandingnya, tutur Erick Thohir. Sandy Walsh menilai hadirnya John Hartman bisa membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Hartman memimpin timnas dengan cukup meyakinkan pada FIFA Series 2026 lalu. Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta permainan solid meski kalah dari Belgia menjadi modal penting. Sandy menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Hartman di timnas Indonesia cukup baik. Dia tidak ragu untuk berkenalan dengan semua pemain meski belum pernah bertemu. Komunikasi jadi kunci utama karena pemain skuad Garuda berada di liga yang tersebar di Eropa. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, saat sudah berada di timnas, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik. Waktu berkumpul yang mepet membuat tim pelatih harus menemukan pendekatan terbaik.
Ini yang terus diusahakan oleh Hartman untuk bisa memberikan instruksi agar semua pemain bisa satu visi. Selanjutnya, Sandy berharap ini jadi momentum tepat untuk kebangkitan timnas Indonesia. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi motivasi untuk bisa lolos pada edisi selanjutnya. Menurutnya, skuad Garuda akan berjuang lebih keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kami memiliki kelompok yang indah, tim yang baik, dan saya selalu sangat senang bisa kembali bersama mereka, karena ini menyenangkan. Jadi itu juga merupakan pencapaian yang sangat besar dari tim, tutupnya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan, pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun, Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 versus Vietnam dalam Piala AFF U17 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo berakhir imbang Minggu. Mengenakan seragam merah-merah, pemain Indonesia U17 langsung main ofensif. Rupanya Vietnam sudah siap dengan serangan cepat itu. Intensitas permainan langsung tinggi. Dari sebuah skema serangan balik pada menit ke-7, serangan Vietnam dari sisi kiri atau kanan pertahanan Indonesia berbuah peluang. Abdillah Ishak masih bisa menepis peluang Vietnam. Dalam 10 menit berikutnya, Vietnam terus menggempur pertahanan Indonesia. Hingga menit ke-15, Indonesia hanya punya satu pelaung lewat tendangan Mirza Firjatullah. Tepat pada menit ke-20, wasit Choi Chol-jun memberi kartu kuning Nguyen Van Duong setelah melakukan diving di kotak penalti Indonesia. Ini isyarat pemain harus berhati-hati. Saat melakukan serangan balik, Mirza mengalami cedera. Ia terpaksa ditarik keluar. Jebolan Piala Dunia U17 2025 ini rupanya belum pulih. Shaun Rahman Castor masuk menggantikan. Sebagai pemain U17 yang mungkin baru tampil dalam kejuaraan internasional, ketenangan pemain Indonesia U17 belum matang. Pemain sering terburu-buru saat menguasai bola. Itu terlihat jelas pada 10 menit akhir babak pertama. Serangan-serangan Garuda Muda tampak sporadis. Oleh karena itu pula, barisan pertahanan Vietnam bisa membendung serangan itu. Hingga peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang 0-0.